Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Priyanti dengan nomor induk 0603520002. Di sini saya akan memaparkan video tentang psikologi humanistik dengan tokoh Rollo May. Selamat menyaksikan. Rollo May lahir pada tanggal 21 April 1909 dan meninggal pada bulan Oktober 1994. Ia adalah psikologi eksistensial dari Amerika Serikat yang paling terkenal. Ia melakukan penafsiran ulang dan penyebutan istilah-istilah baru terhadap istilah-istilah lama dalam eksistensialisme, seperti takdir yang merupakan padanan dari keterlemparan dan keberanian yang merupakan padanan dari otentisitas. May adalah satu-satunya psikolog eksistensial yang membicarakan tahapan-tahapan perkembangan, namun bukan dalam pengertian Freudian. Tahap-tahap perkembangan. Tahap kepolosan yang merupakan tahap prakesadaran diri yang ada pada bayi. Kepolosan adalah tahap pramoral, artinya perilaku yang dilakukan bayi tidak bisa dianggap baik ataupun jelek. Tahap pemberontakan. Tahap pemberontakan adalah tahap di mana kesadaran diri anak-anak dan remaja mengalami perkembangan ke arah berlawanan dengan orang dewasa. Pribadi pemberontak menginginkan kebebasan tanpa memahami apa tanggung jawab di balik kebebasan tersebut. Tahap awam. Tahap awam adalah tahap kesadaran diri orang dewasa yang normal. Pribadi tahap ini belajar bertanggung jawab namun merasakan beban yang terlalu berat sehingga berusaha berontak dari nilai-nilai tradisional. Tahap kreatif. Tahap kreatif adalah tahap kedewasaan yang telah melampaui ego dan berusaha mencari aktualisasi diri. Pribadi di tahap ini adalah orang-orang yang menerima nasib serta menghadapi kecemasan dengan sikap berani. Teori kepribadian. Kecemasan atau anxiety. Dalam bukunya The Meaning of Anxiety, May mengklaim bahwa kebanyakan dari perilaku manusia itu dimotivasikan oleh rasa ketakutan dan cemas. Kegagalan mengonfrontasikan kematian berfungsi sebagai pelarian sementara dari rasa cemas atau takut terhadap ketidakmengadaan. Namun pelarian ini tidak bisa permanen. Kematian hanya satu-satunya yang absolut dalam hidup. Cepat atau lambat harus dihadapi oleh setiap orang. Kecemasan muncul ketika manusia dihadapkan dengan masalah pemenuhan potensi mereka. Rasa bersalah muncul ketika manusia menyangkal potensinya, gagal memahami secara akurat kebutuhan sesamanya, atau masih tetap bersikukuh dengan ketergantungan mereka kepada dunia alamiah. Secara umum, May menemukan 3 bentuk rasa bersalah ontologis, masing-masing berkaitan, yakni am-wealth, mid-wealth, dan agent-wealth. Intensionalitas adalah struktur yang memberikan makna bagi pengalaman dan mengizinkan manusia melakukan pilihan terhadap masa depan. Tanpa intensionalitas, manusia tidak bisa memilih atau bertindak berdasarkan pilihan tersebut. May menggunakan istilah intensionalitas untuk menjembatani antara subjek dan objek. Intensionalitas merupakan struktur makna yang memungkinkan kita sebagai subjek melihat dan memahami dunia luar sebagai sesuatu yang objektif. Dalam definisi May, kebebasan adalah kapasitas individu untuk mengetahui bahwa dia adalah makhluk yang terbatas. Istilah terbatas ini kemudian oleh May disamakan dengan destiny atau takdir. Kebebasan berasal dari pemahaman mengenai takdir, sebuah pengertian bahwa kematian kemungkinan di momen apapun, bahwa kita adalah laki-laki atau perempuan, kita memiliki kelemahan, dan bahwa perilaku masa kanak-kanak akan membawa kita pada pola perilaku tertentu. Kebebasan mensyaratkan kemampuan menciptakan semua kemungkinan yang berbeda-beda dalam diri manusia walaupun tidak begitu jelas di waktu seperti apa seseorang harus bertindak. May mengakui 2 bentuk kebebasan. Yang pertama adalah kebebasan eksistensial, yaitu kebebasan untuk bertindak atau melakukan sesuatu, dan yang kedua adalah kebebasan esensial, yaitu kebebasan mengada atau freedom of being. May memahami cinta sebagai kebutuhan kita untuk menjadi satu dengan orang lain. Konsep lain yang penting adalah will, kemampuan untuk mengatur diri sendiri dalam rangka mencapai tujuan seseorang. Will adalah kemampuan untuk membuat keinginan menjadi kenyataan dan merupakan manifestasi dari daimonics. Mitos, yaitu kisah-kisah yang membantu kita dalam mengerti kehidupan yang dijalani, sebenarnya adalah narasi-narasi penuntun. Mitos dalam pengertian ini agak mirip dengan apa yang disebut Jung dengan archetype, hanya saja dia dapat disadari atau tidak disadari, bisa bersifat personal maupun komunal. Contoh mitos yang paling baik adalah bagaimana orang berusaha hidup sesuai dengan ajaran atau kisah-kisah yang diceritakan kitab suci. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.